Terima kasih Anda masih di Berita Utama. Pada segmen ini kami akan mengulas 3 topik pilihan di Berita Utama. Sorotan yang pertama, Saudara, mengenai Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumatera Utara yang menyimpan banyak cerita di balik pertandingan berbagai cabang olahraga yang tengah berlangsung. Saat babak perempat final sepak bola antara kesebelasan Sulawesi Tengah melawan Aceh di Stadion Dirmurtala, Banda Aceh, keputusan wasit yang dinilai kontroversial berujung pada pemukulan terhadap wasit yang memimpin pertandingan saat itu. Adalah Eko Agus Sugiharto, wasit yang menjadi sasaran pemukulan oleh pemain dari Sulawesi Tengah Muhammad Rizky. Pemukulan saat berlangsungnya pertandingan antara kesebelasan Sulawesi Tengah melawan Aceh ini terjadi setelah wasit memberikan hadiah penalti untuk tuan rumah Aceh di menit ke-97. Wasit menilai pemain Sulteng ini melakukan pelanggaran di dalam kotak penalti. Tak terima dengan keputusan wasit, salah satu pemain Sulawesi Tengah lalu memukul wasit. Pertandingan akhirnya dimenangkan oleh kesebelasan Aceh setelah menang wall out atas tim Sulawesi Tengah. Menyoroti insiden pemukulan wasit sepak bola oleh pemain Sulawesi Tengah, pelatih tim sepak bola Sulawesi Tengah ini yang bernama Zulkifli Syukur meminta maaf. Namun dirinya juga menyayangkan sejumlah keputusan kontroversial dari wasit yang dinilai merugikan timnya. Hal senada juga disampaikan oleh manajer tim sepak bola Sulawesi Tengah yang protes atas keputusan wasit lantaran dianggap tidak adil. PSSI pun diminta untuk mengusut tuntas kepemimpinan wasit yang telah menyebabkan pertandingan berjalan tidak fair. Atas insiden dan kontroversi yang terjadi pada pertandingan sepak bola antara kesebelasan Sulawesi Tengah dan Aceh, PSSI membentuk tim dan mengganti semua wasit pada laga sepak bola PON Aceh Sumut 2024. PSSI menurunkan wasit Liga 1 dan Liga 2 untuk memimpin laga semifinal dan final sepak bola putra. Sudah minta supaya pertandingan semifinal dan final di PON itu bisa berlangsung fair, tidak lagi seperti kemarin, yaitu dengan mengganti semua wasit yang ditugaskan kemarin, tugaskan wasit terbaik dari Liga 1 dan Liga 2 untuk langsung memimpin pertandingan baik semifinal maupun final di Aceh. Ini untuk menjaga marwah sepak bola Indonesia. Kita ke sorotan berikutnya, Saudara. Lama bungkam setelah kegaduhan naik jet pribadi Kaisang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo, sekaligus Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia buka suara. Datang ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Kaisang mengklarifikasi perihal perjalanannya ke Amerika Serikat yang memakai jet pribadi. Kata Kaisang, dirinya ini nebeng jet pribadi milik temannya. Lalu siapa sosok misterius pemilik jet itu? Kaisang tiba-tiba datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Selasa kemarin. Kaisang bilang ia datang ke KPK atas inisiatif pribadi dan bukan karena panggilan KPK. Kaisang juga berkonsultasi dengan KPK bagaimana dugaan gratifikasi yang menyeret dirinya harus disikapi. Kaisang lalu melaporkan perjalanannya itu. Kaisang waktu itu menjelaskan pada tanggal 18 Agustus lalu ia hanya menebeng atau menumpang jet pribadi milik teman. Saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan, tapi inisiatif saya sendiri. Dan tadi saya juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat yang numpang atau bahasa bedanya nebeng pesawatnya teman saya. Menurut KPK, Kaisang melapor sebagai anak penyelenggara negara. KPK menyebut Kaisang tidak hanya seorang diri berangkat ke Amerika Serikat memakai jet pribadi, ikut pula di dalam pesawat adalah istrinya Erina Gudono, kakak dari istri Kaisang, serta staf pribadinya. KPK akan mendalami sosok berinisial Y yang disebut merupakan teman dari Kaisang yang memberikan tumpangan jet pribadi.
Pak, yang tadi kan Kaisang bilang kalau itu dia nebeng pesawat temennya ya. Itu nanti temennya bakal diklarifikasi juga nggak sih? Kita lihat apa benar begitu gitu ya. Kita konfirmasi pasti. Ya. Apa identitas temannya itu siapa? Nggak disebut detail siapa, cuma nama gitu ya. Kita juga nggak tahu. Inisial Y masalah depannya. Tapi kita nggak tahu nih bener nggak nama lengkapnya ini gitu, siapa ini orang, WNI, WNA atau apa gitu. Jadi dibilang pesawat punya siapa juga nanti kita konfirmasi lagi. Saudara, usai Kaisang Pangarep memberikan klarifikasi dan mengisi formulir penerimaan gratifikasi jet pribadi, KPK membuka kemungkinan memanggil Presiden Joko Widodo. Jokowi berpeluang dipanggil KPK karena Kaisang ini mengisi data sebagai anak penyelenggara negara dalam formulir itu. Namun, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyebut pemanggilan terhadap Jokowi baru sebatas kemungkinan. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Indra Septiarman, pembunuh gadis penjual gorengan, berpindah tempat untuk bersembunyi, akhirnya berhasil ditangkap. Setelah 11 hari dicari kesana kemari, pelarian Indra Septiarman berakhir. Sebuah rumah kosong di Padang Kabau jadi lokasi persembunyian terakhir Indra Septiarman. Begitu informasi keberadaan Indra Septiarman terdeteksi, rumah kosong di Padang Kabau, Padang Pariaman, Sumatera Barat ini langsung dikepung oleh ratusan warga. Mereka berjaga-jaga dan menutup tiap akses rumah untuk mengantisipasi agar pelaku tidak melarikan diri ketika ditangkap. Keberadaan Indra akhirnya berhasil terendus setelah warga curiga dengan adanya aktivitas di sebuah rumah yang sudah lama ditinggal oleh penghuninya. Penangkapan Indra pun berlangsung dramatis. Indra yang bersembunyi di atas plafon rumah membuat polisi harus menjebol plafon untuk meringkus pelaku. Tarik-menarik sempat terjadi lantaran pelaku ini mencoba melarikan diri. Namun, tak butuh waktu lama, Indra akhirnya dapat dikeluarkan dari plafon rumah. Begitu tiba di Polres Padang Pariaman, Indra Septiarman langsung diperiksa secara intensif selama berjam-jam oleh polisi. Sempat memberikan keterangan yang berbelit-belit, Indra Septiarman akhirnya mengakui perbuatan kejinya. Kepada polisi, Indra mengaku telah memperkosa dan membunuh korban NKS. Indra mengaku aksi keji itu ia lakukan seorang diri dan selama dinyatakan buron, pelaku mengaku selalu berpindah-pindah tempat. Setelah dilakukan pemeriksaan intensif pada pelaku, terungkap kalau pelaku membunuh korban karena motif ingin memperkosa korban. Pada tanggal 6 September itu, Indra Septiarman sempat membeli gorengan korban. Saat itulah niat jahat pelaku timbul. Ketika korban dalam keadaan perjalanan pulang, pelaku yang sudah mengikuti korban tiba-tiba menghadang dan mengikat korban. Korban pun diseret hingga membuat korban terluka. Ternyata Indra ini diketahui sudah 2 kali terjerat dalam kasus hukum, yakni terkait kasus pencabulan dan juga narkoba. Memanggil korban ini, dia tujuan awalnya memang hanya ingin membeli gorengan yang makanan yang dibawa oleh korban. Tetapi saat berempat ini berpisah, kemudian hanya satu orang yang tersangka ini menyangkut di jarak kurang lebih 200 meter. Setelah 200 meter, di korban ini berjalan pulang pukul 18.50 itu baru disangkut, kemudian dihadanglah di salah satu TKP, salah satu tempat itu. Tujuannya untuk apa? Memperkosa. Jadi awalnya hanya ingin memperkosa, tetapi dengan menyekap itulah mungkin kita masih mendalami dari forensik nanti. Indra Septiarman bertanggung jawab atas korban NKS yang ditemukan tewas terkubur. Sebelumnya pada 8 September, korban penjual gorengan berinisial NKS yang sempat dilaporkan hilang ditemukan dalam kondisi mengenaskan, yakni tewas terkubur di area perkebunan yang hanya berjarak 500 meter dari rumahnya. Dan itu tadi saudara 3 ulasan berita utama ataupun berita pilihan kami pada pekan ini. Nantikan ulasan menarik lainnya hanya di berita utama dalam sepekan ke depan.
Kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai 5 pelaku penculikan dan pembunuhan anak 5 tahun yang jenazahnya ditemukan terlakban di pantai Lebak, Banten ditangkap. Ironisnya, salah satu pelaku ternyata adalah teman dari ibu korban.